Hari ini praktikumnya adalah tentang cross tabulation atau tabulasi silang. Tabulasi silang adalah tabel-tabel dengan sel yang bersilang-silang, merupakan persilangan antara suatu kategori dengan kategori yang lainnya. Pada SPSS biasanya bisa untuk menampilkan hubungan atau kaitan antara dua variabel atau lebih, dan juga bisa sampai menghitung seberapa besar hubungan antara suatu kategori dengan kategori lainnya. Nah, di sini ada syarat-syarat untuk menggunakan cross tabulation, yaitu jenis datanya. Data yang bisa menggunakan cross tabulation adalah yang berskala nominal atau ordinal, di mana data tersebut merupakan kategori-kategori yang bukan angka sebenarnya. Untuk cross tabulation bahkan bisa terbagi menjadi dua, yaitu yang skalanya nominal bisa menggunakan contingency coefficient, P and Cramer's V, lambda dan uncertainty coefficient. Jika datanya berjenis ordinal, maka bisa menggunakan gamma, Summers, Kendall-Stauby, dan Kendall-Staussy. Yang paling sering digunakan untuk cross tab ini adalah chi-square. Ya, tulisannya memang chi tapi dibacanya chi karena ini adalah huruf Latin. Atau bahasa Indonesianya adalah chi kuadrat. Lambangnya nanti akan kita lihat. Menurut Cochrane, untuk chi-square ini jumlah sampel yang cocok adalah yang di atas 40. Nah, pada praktikum kali ini untuk mengetahui apakah ada atau tidak hubungan antara suatu baris dengan suatu kolom, di mana baris tersebut terdiri atas kategori-kategori dan juga kolom ada kategori-kategori yang berhubungan. Ini adalah rumus dari chi-square. Nah, lihat ya, ini adalah simbol dari chi, seperti huruf X tapi ada lekukannya, dan karena dia kuadrat maka ada tanda kuadratnya. Di sini ada huruf K. K di sini adalah kategori atau kriteria, sedangkan O adalah observe atau yang diamati, sedangkan E adalah expected atau yang diharapkan. Ada beberapa syarat untuk uji chi-square. Yang pertama, tidak ada sel dengan frekuensi kenyataan atau frekuensi observe yang nilainya 0. Maksudnya gimana? Misalkan kita sudah membuat kategori, ternyata ada yang tidak mempunyai angka sama sekali, berarti kan frekuensi observe-nya 0, itu jangan sampai ada. Apabila tabel kontingensi 2x2, maksudnya bagaimana? Tabel kontingensi itulah tabel yang membuat suatu kolom dan baris sehingga membentuk matriks 2x2. Ya, jadi anggap saja adalah matriks 2x2. 2 kategori untuk variabel pertama dan 2 kategori untuk variabel berikutnya. Tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau tadi expected count yang kurang dari 5. Jadi, kemunculannya harus di atas 5 untuk tabel 2x2. Apabila tabelnya lebih dari 2x2, misalkan 2x3 sudah termasuk ke dalam kategori lebih ya, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Jadi sedikit saja yang kurang dari 5. Kemudian rumus chi-square sebenarnya itu ada beberapa ya, tapi yang paling terkenal adalah Pearson chi-square. Nah, jika tabelnya berbentuk 2x2, maka gunakanlah continuity correction. Nanti istilah ini akan ketemu di SPSS. Atau nama lain dari continuity correction adalah Yates correction, koreksi Yates.
Nah, jika tabelnya 2 kali 2 tapi tidak memenuhi persyaratan yang sebelumnya tadi di slide sebelumnya, maka jangan pakai continuity correction, pakainya Fisher's exact test. Untuk yang lebih dari 2 kali 2, silahkan menggunakan Pearson chi-square. Nah, tolong entry data ini ke dalam SPSS yang ingin kita hubungkan. Kali ini menggunakan crosstab adalah status responden dan juga kegiatan responden. Kira-kira nih, responden yang lajang itu apakah semuanya bekerja? Responden yang menikah apakah tidak bekerja? Nah, seperti itu ya kira-kira. Dua-duanya harus nominal atau ordinal. Ya, silahkan ikuti langkah-langkah yang tertera. Statistik, lalu chi-square-nya diklik. Nah, akan muncul output sebagai berikut. Yang pertama, ada tanda bintang, maksudnya adalah status pernikahan di cross atau disilangkan dengan kegiatan responden. Ya, N-nya 50 dan ini sudah sesuai dengan syarat dari Kohran di mana N-nya kalau bisa di atas 40. Inilah tabel dari crosstab. Sekali lagi, bintang adalah persilangan artinya ya. Bisa dilihat bahwa di sini kita punya tabel kontingensi 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Untuk status terbagi atas lajang dan menikah. Adapun untuk kegiatan juga terbagi 2, yaitu tidak bekerja dan bekerja. Sehingga ini adalah tabel 2 kali 2. Oleh karena itu, kita jangan pakai Pearson chi-square, kita pakainya kontingensi koefisien. Nah, bagaimana cara perhitungan dari persen dan juga angka-angka berikut ini ada di selanjutnya. Nah, expected count contohnya ini ada di sel yang tidak bekerja cross lajang. Kita back dulu. Ini dia tidak bekerja cross lajang. Di situ kita bisa lihat bahwa yang tidak bekerja dan juga lajang itu adalah 7. Tapi di sini ingin diketahui masalah expected count. Ya, rumusnya adalah jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi N. 24 dikali 22 dibagi 50. Dari mana angka tersebut? 24 berasal dari jumlah baris. Jumlah kolom 22. 24 dikali 22 dibagi 50 sehingga hasilnya adalah 10,6. Di sini ada percent within status. Maksudnya adalah seberapa besar persentase hanya di dalam status saja. Nah, caranya adalah 7, kita lihat ya, dibagi 24 dikali 100%. Sedangkan untuk kegiatan 7 dibagi 22 dikali 100%. Tadi kan within status, jadi jangan pakai kolom tetapi pakainya baris. 7 dibagi 24 dikali 100% dapatnya 29,2%. Untuk within kegiatan berarti apa? 7 dibagi 22 dikali 100% dapatnya 31,8%. Terakhir, percent of total. Jadi 7 dibagi 50 dikali 100%. Kira-kira seperti itu.
Nah, hipotesisnya nih, lagi-lagi ya, untuk H1 adalah hipotesis penelitian. Ada hubungan yang nyata antara status pernikahan dengan kegiatan responden. Sedangkan kebalikannya ada di H0. Outputnya bisa dilihat pada tabel berikutnya, ada beberapa jenis. Yang kita pakai jangan Pearson chi-square tetapi continuity correction. Ya, mohon maaf tadi bilang koefisien padahal continuity correction. Bisa kita lihat di sini bahwa nilainya agak berbeda tergantung dari jenis tabelnya. Karena tadi kita 2 kali 2, makanya kita pakainya yang continuity correction. Itu udah kelihatan juga kalau tulisannya adalah tabel 2 kali 2. DF juga sama seperti yang uji T. Maksudnya adalah degree of freedom, tapi cara mencarinya itu agak berbeda. Kalau DF untuk uji T, dia adalah N-1. Sedangkan untuk uji chi-square, cara mencarinya adalah jumlah kolom dikurang 1 dikali jumlah baris dikurang 1. Karena kolom dan barisnya sama-sama 2, jadi 2 kurang 1 adalah 1, dikali 2 kurang 1 juga 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Di sini ada asimsik ya. Asimsik itu sama seperti sik biasa. Di sini kita punya two sided, sudah dikasih tahu adalah uji dua sisi 0,081. Kalau kalian ingat, di atas 0,05 berarti apa? Terima H0 ya. Oke. Nah, ini nih rumus dari continuity correction. Ternyata ada sedikit perbedaan. Di sini ada pengurangan dengan 0,5. Selain dengan C, kita juga bisa melihat dari nilai chi-square-nya. Jika chi-square hitung lebih besar sama dengan chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Nah, gimana nih kalau tidak punya tabel? Bisa loh pakai yang namanya Microsoft Excel. Sekarang tolong dibuka Microsoft Excel-nya.